Nah, tapi yang menjadi catatan kita juga Mas Yani, bahwa Nasdem ini bisa kita katakan sebagai partai yang inklusif ya. Semua orang ingin kemudian bergabung ke sini. Dan jargon yang seringkali kita bahas ya, yang cukup terkenal yaitu politik tanpa mahar. Kita tahu bahwa banyak kader-kader partai yang kecewa kepada DPP partai tersebut ya, karena mereka maharnya terlalu tinggi. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi, kita kembali lagi di News Perspective. Kali ini kami akan membahas dan berdiskusi terkait dengan politik NTB, khususnya yang dalam 1 minggu terakhir ini politik di NTB cukup diramaikan dengan terkait dengan nahkoda baru Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Ibu Siti Rohmi Jalilah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Rohmi Jalilah sudah dilantik oleh DPP Partai Nasdem sebagai Ketua DPW Partai Nasdem periode 2021 dan sampai 2024. Dan saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan mencoba untuk berdiskusi dan menganalisis terkait dengan seperti apa Partai Nasdem ke depannya di bawah kepemimpinan Siti Rohmi Jalilah. Pak Doktor, kita langsung aja dengan Pak Doktor. Pak Doktor, cukup menarik ini ketika kita melihat pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem periode 2001 sampai 2025. Dan kita perhatikan dalam komposisi kepengurusan di Partai Nasdem, baik itu di tingkat pengurus DPW-nya, di Dewan Pakarnya, dan Dewan Pertimbangannya, banyak nama-nama beken, atau bisa kita bilang banyak tokoh-tokoh hebat di NTB yang mampu dirangkul dan diyakinkan oleh Partai Nasdem sehingga mereka bersedia bergabung dan siap untuk membesarkan Partai Nasdem di NTB. Ya, bisa kita sebut sajalah. Bisa kita sebut misalnya kayak Bupati Lombok Barat, Fauzan Halik, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Partai Nasdem NTB. Terus ada Bupati Dompu, Pak Abdul Qadir Jailani, beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DPW Partai Nasdem. Terus ada mantan Wakil Gubernur NTB, beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ada juga mantan Wali Kota Mataram 2 periode, Pak Ahyar Abduh, yang kita tahu juga beliau adalah tokoh Golkar, tapi sekarang beliau sudah resmi berpindah haluan menjadi kader Partai Nasdem. Nah, kalau Pak Doktor melihatnya ini seperti apa ini strategi politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem sehingga Partai Nasdem ini bisa kita bilang hampir banyak memboyong nama-nama besar lah untuk bergabung di partai ini, begitu Bang. Terima kasih Mas Yani. Kita berjumpa lagi membahas isu politik lokal ya di NTB khususnya. Kita kemarin menyaksikan bagaimana megahnya pelantikan dari pengurus wilayah Partai Nasional Demokrat di Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk sebagai ketua wilayah, yaitu Ibu Dr. Siti Rohmi Jalilah. Mas Yani, saya kira cukup mengagetkan ya, dan sekaligus mengharukan gitu, karena banyak sekali tokoh-tokoh besar di NTB yang bergabung di Partai Nasdem, di kepengurusan Ibu Rohmi ini. Tentu ini menjadi catatan kita bersama ya, apa yang kemudian membuat mereka tertarik begitu. Kan hampir seluruh tokoh yang bergabung ini sudah
punya partai ya, sebagian Iya. besar sudah terlibat di partai masing-masing. Kayak tadi ada mantan Wali Kota Mataram, Pak Pak Ahyar. Ahyar Abduh, beliau pengurus Golkar ya, Iya. kalau tidak salah. Kemudian ada Pak BM yang kita tahu beliau sangat identik dengan PKS ya, Mm-mm. dan juga Bupati Lombok Barat, Lombok ya, Barat, dan ya. Dompu. Nah, artinya bahwa ini menunjukkan Mas Yani, Nasdem ini punya magnet. Ini yang pertama perlu kita lihat. Salah satu yang kemudian membuat Nasdem ini menjadi partai yang banyak menarik tokoh-tokoh lokal maupun nasional bergabung di partai ini, saya lihat karena partai ini cukup terbuka. Iya, iya. Partai yang inklusif, menerima siapapun, kemudian tidak begitu terlihat oligarki kekuasaannya begitu. Iya, iya. Kita ingat kemarin ketika Jokowi dilantik menjadi presiden ya, dan Nasdem menjadi salah satu partai pendukung ya dari Pak Jokowi ya. Kita tahu kan Metro TV sangat Iya, iya. luar biasa memberitakan agenda-agenda politik maupun keberhasilan pemerintah Jokowi begitu. Tapi yang menarik setelah itu tiba-tiba Nasdem kemudian mendekati Anies Baswedan begitu. Iya, iya. Ini sangat ekstrim sekali ya. Kita tahu Nasdem pada waktu Pilkada DKI mendukung Cahaya Basuki Purnama ya, Ahok. Iya. Nah, tapi yang menjadi catatan kita juga Mas Yani, bahwa Nasdem ini bisa kita katakan sebagai partai yang inklusif ya. Semua orang ingin kemudian bergabung ke sini. Dan jargon yang seringkali kita bahas ya, yang cukup terkenal yaitu politik tanpa mahar. Iya, iya. Kita tahu bahwa banyak kader-kader partai yang kecewa kepada DPP partai tersebut ya, karena mereka maharnya terlalu tinggi. Bayangkan mereka kader dimintain duit juga ketika mereka mau nyalon. Ini kan menjadi pertanyaan besar begitu, di mana pengorbanan partai Iya, iya. ketika kader-kader mereka Sudah berdarah-darah gitu. sudah berdarah-darah di bawah, justru kemudian dimintai mahar yang begitu besar ya. Kasusnya siapa yang kemarin mantan ketua PSSI itu, Lainala ya, Lelala ya. Ketika yang mau ikut ada di pilkada Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Jadi dia nggak nyalon karena katanya terlalu besar. Gerindra minta mahar pada waktu itu. Nah, Surya Paloh ini kemudian menjadi fenomena ya ketika beliau mengatakan partai tanpa mahar. Iya, iya. Saya kira ini yang menjadi faktor pertama ya kenapa kemudian tokoh-tokoh di NTB ini tertarik untuk bergabung di Partai Nasional Demokrat. Jadi siapa tahu ketika mereka sudah tidak menjabat lagi di pemerintah ya, paripurna tugasnya, kemungkinan besar ya mungkin Nasdem menjadi perahu yang sangat mudah ya untuk mereka memperoleh akses begitu. Ya karena tentunya kan apa-apa Mas Yani modal semua ya. Iya, iya. Modal uang, modal ini. Saya kira dengan Nasdem ini pola yang tanpa mahar ini cukup menarik minat para politisi lokal kita begitu. Nah, ya, yang kedua Mas Yani, kalau kita perhatikan bahwa di balik Nasdem, di balik Ibu Rohmiyah sebagai ketua DPW. DPW di Nasdem, di sini kan ada organisasi besar. Iya. Ya. Salah satu yang terbesar lah di NTB yaitu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Tuan Guru Bajang ya, Zainul Majdi. Artinya bahwa ketokohan TGB juga pasti menjadi ikon yang kemudian menjadi pertimbangan di sini Mas Yani. Kenapa kemudian teman-teman ini bergabung di Nasional Demokrat, di Nasdem? Bagaimanapun ketokohan TGB masih sangat kuat ya di NTB, bahkan di nasional ya. Beliau masih aktif mengajar dakwah kemana-mana dan tentunya nama beliau ini menjadi masih legenda lah masih melegenda di NTB begitu. Ya terlepas dari berbagai kontroversi yang ada ya, tentu juga ada orang yang kemudian punya pandangan yang berbeda, tetapi faktanya bahwa banyak sekali keberhasilan TGB yang kemudian memajukan NTB. Dan ini saya kira menjadi salah satu pertimbangan Mas Yani. Nasdem ini tidak akan mungkin kekurangan jamaah ya, kekurangan massa. Karena seperti yang sering saya katakan, NWD ini
agak mirip ya dengan PKS. Cuman yang satu versi partai politik, yang satu ini Versi ormas. ormas Organis. begitu. Ya. Bagaimana kemudian doktrin sami'na wa ata'na ini. Ini kemudian doktrin ini mengakar ya di darah para jamaah NW begitu. Ya, ya. Kalau kemudian mereka tidak punya ya pendidikan di luar misalkan, ya saya kira 100% ya. Bagaimana ketindihan mereka, keikhlasan mereka kemudian berjuang di Nahdlatul Wathon. Ya saya kira ini modal bagus lah sebagai modal kultural ya, modal keagamaan. Karena NW ini kan kita tahu doktrin ini muncul sejak zaman Maulana Syekh. Ya, ya. Jadi beliau sudah mengajarkan santri itu harus taat kepada guru. Jadi sebenarnya ini alasan kemudian kenapa orang NW itu taat sebenarnya Mas Yani. Bahwa doktrin Sami'na wa Ata'na ini sebagai dasar filosofis ya. Bagaimana kemudian guru itu harus dihormati, ditaati. Nah ini yang saya lihat ya, kenapa kemudian jamaah NW sangat loyal dengan ormasnya begitu. Nah ketokohan TGB inilah yang kemudian menjadi faktor ya. Ini saya lihat faktor kedua. Kenapa kemudian tokoh-tokoh di NTB ini bergabung ya di Partai Nasional Demokrat, ya, Partai Nasdem. Kemudian masalah yang ketiga, ini dalam analisa saya ya. Kalau kita lihat bahwa ini banyak tokoh-tokoh yang sudah paripurna. Ya, jadi mereka butuh kendaraan. Entah itu nanti kemungkinan mencalonkan diri di legislatif, ya baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, atau menjadi anggota DPD, atau bisa juga nyalon menjadi kepala daerah. Jadi mereka sudah ada perahu begitu. Jadi konsep tadi yang partai tanpa mahar ini yang kemudian membuat orang lebih ringan. Bayangkan kalau belum apa-apa partai sudah minta duit kan repot juga jadinya. Repot jadi. Jadi mungkin itu Mas Yani yang lihat kenapa kemudian tokoh-tokoh ini bergabung di Partai Nasdem. Nah, kalau kita lihat kondisi Nasdem di NTB saat ini kan di bawah nakoda Ibu Sutirohmi Jalilah yang saat ini kita tahu bersama beliau adalah wakil gubernur NTB. Dan kalau kita lihat track record beliau, Ibu Sutirohmi ini kan sudah punya pengalaman politik yang cukup panjang. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Lombok Timur, ketua DPRD Lombok Timur, wakil gubernur, dan sekarang menjadi ketua DPW Partai Nasdem. Tentunya dengan pengalaman beliau itu tentunya nanti juga akan menjadi menjadi acuan lah bagi Ibu Rohmi dalam mengelola partai ini ke depan begitu, Partai Nasdem ini. Nah, di tangan Ibu Rohmi seperti apa Abang melihat prospek Partai Nasdem ke depan, terutama mungkin kesiapan Partai Nasdem menghadapi pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 begitu Bang di NTB. Minuman dulu. Kita minum dulu Mas Yani. Buat Mas Yani nanti Mam. Buat Mas Yani. Oh ya. Oke, thank you. Nanti tinggal bisa diedit. Ya Mas Yani, sorry kita minum dulu sebentar ya. Ya bicara ketokohan Ibu Rohmi ya, saya kira Ibu Rohmi ini menjadi salah satu figur yang cukup kuat ya di NWDI setelah TGB ya. Jadi beliau punya portofolio yang panjang. Kalau kita lihat sejarah beliau ketika selesai di Newmont, beliau kemudian aktif di SKIP ya pada waktu itu sebelum menjadi Universitas Hamzah Wadi, beliau menjadi rektor. Kemudian setelah itu beliau menjadi anggota DPR Lombok menjadi Timur. Anggota DPRD Bahkan Lombok ketua Timur, DPRD Lombok Timur dan menjabat menjadi ketua DPRD Lombok Timur. Ini saya kira prestasi yang luar biasa Mas Yani, pengalaman yang luar biasa. Artinya secara manajerial beliau sudah punya portofolio yang sangat bagus ya. Nah kemudian setelah itu beliau
terpilih menjadi wakil gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Bang Zul. Ya. Iya. Hmm. Pengalaman-pengalaman ini saya lihat eh, ternyata cukup membalik pandangan kita ya. Kemarin saya berpikir bahwa Nasdem ini akan didominasi oleh tokoh-tokoh NWDI. Iya, iya. Makanya saya berpikir ya jangan sampai kemudian Nasdem identik dengan partainya NWDI begitu Iya, ya. iya. Karena bagaimanapun dulu PBB, kemudian Demokrat. ya. Ini hampir sebagian besar yang mengisi pos-pos penting itu adalah tokoh dari NWDI. NWDI. Hmm. Nah, sekarang kalau kita lihat keanggotaan Nasdem ini cukup beragam. Cukup beragam. Ya. Dan dari berbagai kelompok. Ada berbagai segmen kelompok masyarakat ya, mulai dari teman-teman kita dari Gojek, saya lihat juga ada yang Iya, ikut iya. Mas Ani. Kemudian pebisnis, Iya, pengusaha. politisi, Milenial. kelompok-kelompok milenial. Saya Milenial. kira ini menjadi support yang sangat bagus lah buat Ibu Rohmi. Kemudian bagaimana membawa Nasdem ini menjadi partai pemenang di NTB. Jadi kepemimpinan beliau saya lihat tidak akan mengalami kendala yang banyak ya. Memang kan mengurus partai ini tidak gampang mudah. Mas Yani. Ya, tidak gampang. Karena apa? Karena kita mengelola kepentingan politik di Iya. sini. Ya, ada kekuasaan, ada politik, ada macam-macam ya. Godaannya juga sangat banyak. Nah, bagaimana kemudian seorang kepala daerah bisa mengelola itu, bisa menegosiasikan Seorang ya, ketua partai begitu. ya menegosiasikan kepentingan-kepentingan yang ada di bawah ini. Ya, saya kira ini menjadi kunci bagaimana kemudian Nasdem ini bisa mempertahankan tokoh-tokohnya yang sekarang bergabung di Partai Nasdem. Ya, jangan sampai kemudian ada clash sedikit lalu semuanya bubar begitu. Iya, iya, Ini saya kira tantangan di partai politik Mas Yani sangat rentan ya. Kalau seperti belahan kaca lah. Iya, iya. Partai politik ini disentil sedikit kemudian ada masalah terjadi perpecahan ya. Sangat rawan begitu. Nah, jadi itu yang saya lihat Mas Yani bahwa pertama portofolio Bu Rohmi sudah cukup meyakinkan ya. Iya. Bahkan saya dengar beliau sendiri yang kemudian menelpon tokoh-tokoh ini untuk bergabung di Nasdem. Bahkan bertemu dan bersilaturahmi secara langsung. Bertemu dan bersilaturahmi. Saya kira ini pendekatan yang sangat bagus ya. Jarang kemudian tokoh-tokoh dihubungi ya secara langsung, kemudian diminta menjadi pengurus. Tentu menjadi catatan lah buat tokoh-tokoh lain. Saya kira ketika melihat Ibu Rohmi menghubungi mereka ya pasti sulit untuk menolak begitu ya. Nah itu saya lihat beliau punya portofolio. Terus kedua Mas Hani, kita tahu Bu Rohmi ini tokoh yang cukup disegani juga. Iya. Kenapa kemudian saya katakan beliau disegani? Kita tahu beliau ini zuriat, salah satu zuriat Maulana Syekh, di mana dalam hierarki masyarakat Sasak, ya, terutama dalam kosmologi KNW-an, zuriat ini dianggap ya mungkin sama kayak habaib lah gitu ya. Kalau di zuriat Rasulullah itu sama kayak habaib atau syarifah begitu. Cuman ya di NW tidak memakai gelar itu kan. Ya ada gelar-gelar khusus ya kayak Tuan Guru Bajang ya. Raden Tuan Guru Bajang, kemudian ada Maulana Syekh ya. Saya kira ini gelar-gelar yang dimiliki ya tokoh-tokoh NW. Tapi kalau yang perempuan kayaknya cuma Umi aja begitu ya. Nah, artinya bahwa ketika tokoh-tokoh ini dipanggil Umi ini kan simbol bahwa mereka bisa mengayomi masyarakat, bisa mengademkan ya kehausan jamaah ya dalam konteks spiritual, dalam konteks politik, ekonomi. Jadi ternyata NW kalau kita lihat walaupun ya dalam prakteknya di lapangan budaya patriarki itu cukup kuat begitu. Iya. Coba lihat tokoh-tokoh NW ini pasti didominasi oleh laki-laki. Iya. Nah, ketika ada zuriat yang perempuan, ini seolah-olah kemudian mengkanter begitu tembok besar budaya patriarki yang ada. Bayangkan satu-satunya ormas juga yang pernah dipimpin oleh perempuan ya di Nahdlatul Wathon ini, belum ada ceritanya yang lain begitu ya. Dan kita tahu zuriat Maulana seperti Bu Rohmi, beliau memimpin dewan, kemudian menjadi gubernur, beliau tokoh muslimat ya. Ini saya kira kezuriatan inilah yang kemudian menjadi modal sosial dan modal kultural yang sangat kuat Mas Ani. Beliau itu sekedar ngomong saja ya, walaupun nggak ngomong, keikhlasan jamaah untuk bekerja itu kan sangat kuat. Sangat kuat. Ini yang kemudian sulit ya dimiliki oleh tokoh-tokoh lain begitu. Ya. Seberapa kuat sih orang pakai duit
memelihara loyalitas orang lain, Mas Ani. Ya, jadi kalau di NU ini kan mereka modal keikhlasan, ya, ada ketindihan kepada guru, takzim kepada guru, inilah yang saya lihat yang kemudian memperkuat ya posisi kepemimpinan Ibu Rohmi. Jadi itu ya Mas Ani, saya lihat ya, beliau seorang zuriat begitu. Nah, bagaimana kemudian Nasdem ke depan? Saya kira Nasdem ini berpotensi menjadi partai pemenang di NTB dengan banyaknya tokoh-tokoh dengan banyaknya tokoh-tokoh ya yang sudah punya pengalaman politik, punya nama besar. Ini yang akan kemudian memudahkan mereka untuk merebut ya voters ya, suara-suara dari jamaah ketika ada pilkada, pemilu Atau maupun pemilu, pil-pil yang lain. Iya. Jadi modal-modal ini yang kemudian ya tinggal dikuatkan saja kalau saya lihat ya. Bagaimana konsolidasi internal lah begitu ya. Ya, bagaimana konsolidasi internal partai, tinggal ada pembagian tugas yang clear ya, yang jelas. Saya yakin bahwa Nasdem ini bisa menggusur ya partai Golkar ataupun partai PKS yang juga punya suara besar di NTB. Nah, menarik, salah satu tokoh yang cukup menarik bergabung di sini adalah mantan wali kota Mataram, Pak Haji Ahyar Abduh. Kita tahu beliau ini adalah politisi tulen Partai Golkar. Beliau punya sejarah cukup panjang di Partai Golkar. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada saya hampir sudah 30 tahun berdinamika di Partai Golkar. Bahkan ketika Pak Ahyar Abduh menjadi wali kota 2 periode, dia bisa membuktikan bahwa Golkar ini selalu menjadi partai pemenang di kota Mataram. Bahkan posisi wali kota dan wakil wali kota itu dijabat oleh kader Golkar. Nah, tetapi kemudian sekarang Pak Ahyar Abduh sudah resmi menjadi kader Partai Nasdem. Nah, kalau Abang melihat dengan kepindahan Pak Ahyar dari Golkar ke Partai Nasdem ini, apakah ini akan berdampak terhadap tergerusnya suara Partai Golkar di Kota Mataram dan wilayah sekitarnya, misalnya kayak Lombok Barat, KLU, karena bagaimanapun di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ini nama Pak Ahyar Abduh masih cukup disegani, cukup didengar lah begitu oleh masyarakat kita begitu. Seperti apa Abang melihatnya? Ya, kita tahu Pak Ahyar Abduh ya, beliau salah satu ikon di Mataram ini. Beliau sudah hampir 20 tahun mengelola kota Mataram, dan kalau nggak salah beliau disebut sebagai tokoh yang bisa mengharmonikan berbagai etnis, berbagai suku yang ada di Lombok, terutama di kota Mataram. Karena bagaimanapun Mas Yani, Mataram ini menjadi wilayah yang punya karakter sendiri begitu. Mereka punya sejarah panjang ya, bagaimana punya relasi dengan komunitas lainnya, termasuk teman-teman kita dari sebelah, dari Hindu, ya, teman-teman dari Bali, dan ini punya potensi menjadi ancaman ya, gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Saya kira dengan bergabungnya Pak Ahyar Abduh sepertinya akan menggurus suara Golkar ya. Kita tahu bahwa jamaah ini bukan fanatik sama partai, Mas. Mereka fanatiknya itu sama tokoh. Jadi kalau tokohnya pindah, ya otomatis kemudian mereka juga pindah partai. Itu saya yakin bahwa Golkar akan mengalami degradasi suara ya, mungkin penurunan suara nanti. Baik pada pemilihan pemilu legislatif ya, kita bisa cek lah nanti. Tetapi dengan ketokohan Pak Ahyar Abduh, saya yakin beliau akan punya kontribusi besar nantinya untuk kemajuan dan pertumbuhan Partai Nasional Demokrat. Ya, di Mataram sendiri ya, kan beliau sudah lama berkuasa di sini, punya tokoh-tokoh yang kemudian beliau pegang begitu, yang sangat loyal kepada beliau. Ya nantinya saya yakin bahwa suara Golkar mungkin sebagian akan ke Partai Nasdem ya. Dan Mas Yani perlu kita lihat, beliau ini kan punya putra mahkota juga ya, yang kemudian
punya hajatan besar ingin menjadi wali kota Mataram. Saya yakin bahwa mungkin Nasdem tidak akan mempersulit lah. Kalau misalkan beliau nyalon nanti kan, betul, apalagi didukung oleh Ormas NWDI di belakang ya, walaupun suara jamaah NWDI di Mataram ini kan ya tidak sebesar di Lombok Timur Tengah ya. atau Lombok Timur Ataupun di Lombok Tengah. Tetapi Mas Yani, saya kira banyak sekali keuntungan-keuntungan lah untuk beliau dan ini saya yakin menjadi faktor apa yang beliau pertimbangkan untuk masuk di Golkar nanti. Kira-kira ketika ini kan kita bicara momentum politik ke depan ini kan akan berlangsung secara serentak semua, Bang. Misalnya kayak pemilu legislatif itu akan berbarengan dengan pemilu presiden. Nah, begitu juga pilkada serentak itu akan digelar secara bersamaan. Apakah itu pilkada gubernur, pilkada kabupaten kota, pilkada wali kota, pilkada bupati. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh Partai Nasdem ke depan gitu. Nah, kalau Abang melihat dengan momentum politik seperti itu, kira-kira dari sejak awal apa yang harus dipersiapkan oleh Partai Nasdem sehingga partai ini bisa mampu dan bisa running untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan politik yang tentu relatif akan lebih berat dihadapi di pemilu ke depannya begitu, Bang. Ya Mas Yani, saya kira ini PR semua partai ya untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Tetapi dengan kekuatan Nasdem yang sekarang kalau kita lihat dari komposisi pasca pelantikan kemarin, banyak tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh di luar NWDI yang bergabung di sana, saya kira ini kemudian seperti yang saya katakan bisa menjadi faktor ya bagaimana kemudian Nasdem menjadi the ruling party untuk konteks NTB nantinya. Tetapi Mas Ani, kalau kita bicara tantangan, saya kira partai politik itu butuh sosialisasi, Mas Yani. Selama ini masyarakat, saya yakin tidak semua ya, karena segmen masyarakat ini kan banyak ya. Terutama kelompok-kelompok yang generasi tua itu mungkin tidak tahu tentang kepartaian begitu. Nah, ini mungkin bagaimana strategi Nasdem kalau bisa mencontoh PKS ya, yang sangat ulet, yang sangat militan lah begitu. Militan ya. Mendekati masyarakat, kemudian membantu konstituen-konstituen mereka. Saya kira Nasdem bisa sukses untuk kedepannya begitu. Karena bagaimanapun jarak antara partai dengan masyarakat yang begitu jauh, ini justru membuat perolehan suara partai itu tidak konsisten, Mas. Ya selama ini, kecuali ya teman-teman yang mungkin ada anggota dewannya. Jadi anggota dewan yang kemudian mereka yang punya jamaah di masyarakat ini yang kemudian membantu suara partai untuk bertambah begitu. Nah, Nasdem sendiri saya lihat kemungkinan besar, Mas Yani, ya setidaknya harus 3 besar lah mereka di NTB ini ya. Kalau misalkan tidak menjadi partai pemenang ya, tapi sangat sayang kalau misalkan partai ini tidak menjadi pemenang begitu. Dan apa yang kemudian menjadi tradisi di Nasdem, kalau saya perhatikan, Nasdem kan punya basis khusus mereka ya, kayak di Sulawesi Utara kayaknya mereka sangat kuat, kayak di Gorontalo ya, mereka punya basis tertentu. Nah, di Lombok dengan beralihnya NWDI bergabung ke Nasdem ini, saya yakin kemudian ini akan menjadi basis dari Partai Nasional Demokrat ya di NTB ini, akan menggeser posisi Gerindra, akan menggeser posisi Golkar ataupun partai-partai yang lainnya. Setidaknya mereka akan bersaing begitu. Nah, kita bicara target ini, Bang. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem saat pelantikan, Pak Ahmad Ali, beliau menargetkan untuk misalnya kursi DPR RI itu baik di Dapil Pulau Sumbawa dan Dapil Pulau Lombok harus terisi. Nah, ketika kita melihat hasil pemilu 2019 lalu, hanya Dapil Pulau Lombok yang terisi dengan Pak Samsul Lutfi yang terpilih sebagai anggota DPR, sedangkan Dapil Pulau Sumbawa itu kosong. Dan
untuk pemilu 2024 ini Partai Nasdem menargetkan 3 kursi dari Dapil NTB, yaitu 1 kursi dari Sumbawa, Dapil Sumbawa, dan 2 kursi dari Dapil Lombok. Artinya kalau kita lihat komposisi tokoh-tokoh yang bergabung ini kan, tentu kalau kita bicara pemilu legislatif untuk tingkat DPR RI, Pak Lutfi akan maju lagi. Nah, selain Pak Lutfi, kemungkinan juga yang akan maju untuk DPR RI itu adalah Bupati Lombok Barat, Fauzan Halik, karena beliau sudah 2 periode sebagai bupati dan tidak akan bisa lagi mencalonkan diri untuk pilkada berikutnya di Lombok Barat. Terus ada nama juga Pak Yahya Rabduh. Pak Yahya Rabduh juga sangat berpotensi untuk maju DPR RI. Ada juga mantan anggota DPD RI 2 periode dan sekarang bergabung juga di Partai Nasdem menjadi bendahara umum DPW Partai Nasdem, Ibu Diah Ratu Ganevi. Nah, ini juga berpotensi menjadi tokoh yang akan maju di DPR RI. Nah, dengan komposisi tokoh-tokoh ini yang kemungkinan besar akan maju di DPR RI ini, kira-kira target 3 kursi itu bisa terpenuhi nggak Bang? 1 Pulau Sumbawa dan 2 kursi untuk Pulau Lombok, begitu Bang? Ini kursi tambahan maksudnya? Ya, Kursi tambahan atau? kursi untuk DPR RI. Oh, DPR Artinya kan RI. saat ini Nasdem hanya memperoleh 1 Oh, iya. kursi untuk DPR RI ya? DPR RI gitu ya. Iya Mas Ani, kalau melihat kekuatan Iya, ya. dan kursi untuk misalnya Dapil Lombok kan yang hanya diperbutkan itu 9 kursi dan itu hampir dibagi rata oleh semua partai satu-satu begitu. Iya. Gerindra 1, Nasdem 1, Golkar 1, terus Demokrat 1. Nah, Ya, artinya begini Mas Ani, saya melihat saya salah paham tadi ya. Heeh. Dengan kursi DPR RI saya Iya, kira kemungkinan besar mereka bisa memperoleh 3 ya. Kalau kita lihat ketokohan-ketokohan yang bergabung di Partai Nasdem ini. Karena tokoh-tokoh ini kan punya basis masa Basis. sendiri ya. Basis Misalkan masa Pak Bang sendiri. Samsul Lutfi kan Iya. beliau basisnya di teman-teman DPDI. di Lombok Timur lah Di Lombok terutama Timur lah ya. mayoritas Iya. ya. Kemudian mungkin Pak Yahya Rabduh kalau mau maju ya di Mataram. Ya, kemudian Sebagian Lombok Barat bisa bagian dikelola Lombok Barat dan ya. KLU. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan lah. Saya kira kursi 2 kursi itu sangat realistis lah Iya, buat iya, Nasdem ya di NTB. Kalau Iya, iya. misalkan kader-kadernya bekerja lebih keras lagi ya bisa jadi memperoleh 3. Tapi saya kira 2 lah saya kira yang Iya, iya. menjadi Berpotensi lah begitu, target berpotensi. realistis ya di NTB ini. Iya, Artinya iya. kalau 1 kan berarti nggak ada kemajuan Mas. Iya, makanya 1 kan itu. udah ada Pak Lutfi kemarin kan. Pak Lutfi. Seharusnya Makanya tokoh-tokoh harus ada Nasdem peningkatan. ini harus ada Peningkatan raih peningkatan. kursi begitu. Iya, harus ada peningkatan saya lihat. Kemudian Sumbawa ya mereka harus punya lah 1 ya minimal ya karena kita tahu Nasdem ini partai besar. Jadi Iya, iya. seharusnya mereka punya untuk kedepannya ya dengan komposisi yang ada ini. Hmm. Mungkin polanya begini Mas Yani, saya tuh pernah berdiskusi sama teman ya. Kenapa sih kemudian banyak partai yang tidak bisa lolos Iya, iya. di pusat ya, artinya Tidak memenuhi ambang batas mencapai parlemen ambang lah. batas parlemen. Heeh. Karena ternyata kader-kadernya nggak begitu disupport di bawah ini Iya, ketika iya. mereka mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Ya, Artinya mereka berjuang sendiri mereka berjuang tanpa sendiri. tanpa ada support dan dukungan dari partai. Ya minimal logistik Iya, lah, logistik yang bersifat ya mungkin Atribut partai lah iya, ya, atribut partai, atribut kampanye ketika mereka ikut di pilkada nanti itu yang seharusnya didukung begitu. Bahkan ada juga yang mensupport uang ya untuk Iya, iya. kadernya Untuk kadernya. yang artinya mereka harus jadi begitu. Iya, iya. Nah ini saya kira kalau terobosan ini bisa dilakukan secara patungan misalkan ya, beberapa tokoh yang dianggap punya potensi itu didukung untuk memperoleh suara, saya kira Iya, mungkin itu strategi yang bagus lah untuk Nasdem ke depannya. Artinya kalau pandangan Abang, kalau Nasdem mau mencapai hasilnya maksimal, kadernya yang berjuang sebagai caleg ini harus disupport betul begitu Bang. Iya seharusnya Iya, Mas Yani, seharusnya disupport betul ya. Cuman kan ini lagi-lagi ada nggak niat baik partai begitu Iya, untuk iya. peduli bersama kadernya kan. Bagaimanapun kan kesuksesan kader Iya. juga kesuksesan partai. Iya, iya. Suara partai bertambah ya, kader yang dapat ya Iya. meraih kursi di DPR juga akan bertambah. Rehan kursi ataupun di juga akan DPRD bertambah. itu akan menambah ya pundi-pundi suara bagi partai itu sendiri. Ya Mas Yani saya kira itu. Dan satu lagi Bang, yang cukup menarik
ini kita tahu sendiri pilkada serentak itu akan akan digelar akhir tahun 2024. Artinya memang pemilu legislatif ini akan lebih dulu digelar ketimbang pilkada serentak. Tentunya hasil raihan pemilu legislatif itu akan menjadi acuan untuk mengusung pasangan calon di pilkada serentak. Nah, dengan kondisi itu secara otomatis ketika Nasdem ingin mengusung kadernya begitu sebagai kepala daerah, tentu mereka harus mencapai hasil yang maksimal dulu di pemilu legislatif. Nah, kalau pandangan abang ini kira-kira kira-kira Nasdem bisa mencapai hasil maksimal nggak di pemilu legislatif ini untuk persiapan menghadapi pilkada? Artinya pemilu legislatif ini menjadi pemanasan mesin politik Partai Nasdem untuk menghadapi pilkada 2024 begitu Bang. Karena memang jeda antara pemilu legislatif dan pilkada ini hanya sekitar 7 bulanan begitu Bang. Ya, Mas Yani, saya kira justru kita melihat keberhasilan partai itu di legislatif ya, di awal-awal lah. Jadi mereka harus punya suara yang banyak karena bagaimanapun ini merupakan kunci untuk untuk move ya, untuk bergerak di tahap selanjutnya misalkan di pilkada. Kalau Nasdem sendiri ya dengan suara yang cukup mereka bisa mencalonkan kader-kader mereka begitu, tidak perlu ada koalisi partai. Ya, tetapi ya kalau tidak cukup suaranya misalkan pas-pasan, maka kemudian butuh koalisi partai. Dan saya kira ini koalisi ini kan butuh tenaga, butuh emosi juga untuk membangun negosiasi, membangun chemistry ya. Tetapi Mas Yani, kalau saya menekankan justru ukuran keberhasilan partai itu di suara legislatif itu. Ya. Kalau pilkada ini kan ya kasuistik lah ya. Kalau tokohnya bagus yang diusung, punya popularitas tinggi, ya kemungkinan mereka menang cukup besar. Ya. Tetapi kalau misalkan tokoh yang didukung tidak kurang disukai oleh masyarakat, tidak populer ya tentu mereka harus struggling ya untuk memenangkan pilkada itu sendiri. Tetapi kalau legislatif ini kemudian menjadi kuncinya Mas Ali di sini. Seandainya mereka kemudian mau menjadi atau menguasai pos-pos yang lain ya termasuk di pilkada itu. Karena kalau saya lihat beberapa kader Partai Nasdem yang potensial untuk diajukan di pilkada serentak 2024 itu, misalnya kita mulai dari pilkada gubernur ada Ibu Rohmi. Kendaki kita belum tahu ini apakah Ibu Rohmi akan dipasang untuk nomor 1 atau nomor 2. Terus ada juga Ketua DPD Partai Nasdem Lombok Timur, Pak Rumaksi, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur. Terus ada juga Bupati Dompu, Pak Abdul Qadir Jailani. Beliau juga salah satu yang dilantik kemarin sebagai pengurus Partai Nasdem, dan beliau sangat mungkin periode kedua akan diusung oleh Partai Nasdem di Pilkada Dompu. Selanjutnya juga ada Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Put Saifuddin. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, artinya cukup banyak kader-kader potensial yang dimiliki oleh Nasdem yang bisa dipasang di Pilkada serentak 2024 gitu Bang. Ya, itu yang saya katakan Mas Ania, bahwa kenapa kemudian tokoh-tokoh ini cenderung memilih Partai Nasdem. Ya tentunya karena Partai Nasdem sangat terbuka dan partai yang sangat rasional ya. Seperti yang Mas Ani sering katakan bahwa partai ini selalu melihat hasil survei untuk mencalonkan kader-kader mereka. Saya kira ini menjadi rujukan yang tepat ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa juga mencalonkan calon yang kemudian surveinya rendah, surveinya kecil. Karena ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh logistik untuk mendongkrak itu. Dan semua partai juga pasti ingin menang. Dan semua partai ingin menang ya. Mereka bagaimanapun kan pilkada ini menjadi salah satu ruang kontestasi yang sangat seksi begitu. Mereka bisa mengelola aset-aset daerah, mengelola APBD yang kemudian memudahkan kader-kader mereka untuk memperoleh akses itu begitu. Nah, Mas Yani,
keterlibatan tokoh-tokoh baru ini, saya yakin bahwa tidak hanya menguntungkan Nasdem, juga menguntungkan tokoh-tokoh itu. Iya, iya. Karena Nasdem ini tidak begitu peduli dengan mahar yang ada. Nah, kesempatan mereka untuk kemudian bisa mencalonkan diri ya, entah itu menjadi bupati ataupun wakil bupati. Nah, termasuk juga di kursi gubernur sendiri, yang kemungkinan ya kita belum tahu apakah Ibu Rohmi akan maju sebagai orang nomor 1 atau Tetap nomor orang 2. nomor 2. Iya, iya. Siap. Ya, pemirsa, demikian diskusi kami